Siapa bilang pelaut mata keranjang, kapal bastom lepas tali, lepas cinta. Siapa bilang pelaut pamba tunangan, jangan percaya mulut rica-rica. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya kenalkan nama Taruna Muda Heri Susanto, NIM 192006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai apa itu kompas magnet. Apa itu kompas magnet? Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Dalam bidang maritim, kompas memberikan manfaat dalam menunjukkan arah untuk menempuh perjalanan jauh secara aman dan efisien dibanding berpegangan dengan terhadap posisi. Lalu sejarah dan menemukan kompas. Kompas magnetik pertama kali ditemukan dan digunakan sebagai alat untuk meramal pada tahun 200 sebelum Masehi atau awal dinasti Han Tiongkok. Kemudian teknologi magnetik ini diadopsi oleh dinasti Song pada abad ke-11. Peta Indonesia Google Images, sedangkan orang-orang Eropa tercatat mulai menggunakan kompas berawal di daerah Eropa Barat dan Persia pada awal abad ke-13. Penentu jarum magnetik yang selalu mengarahkan ke utara dan selatan juga. Mengembangkan kompas menjadi dua jenis, yaitu jarum yang mengambang dan jarum yang berputar. Penyebaran kompas pertama kali dilakukan oleh seorang pelaut Persia ketika mendapat kompas dari Tiongkok. Akan tetapi barulah pada tahun 1877 kompas dari seorang Inggris bernama William Thomson yang dapat diterima oleh semua negara, sebab kompas tersebut telah mengalami perbaikan dari kesalahan akibat deviasi karena penggunaan material besi yang meningkat untuk membangun kapal. Di sini ada kompas nakoda. Kompas nakoda merupakan kompas yang digunakan di bidang pelayaran. Kompas ini sangat presisi dan tahan terhadap goncangan ketika terkena ombak besar. Fungsi dan manfaat utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan arah selatan, yang menjadi tempat medan magnetis bumi. Selain itu, kompas juga berguna untuk yang pertama mengukur besar sudut kompas, yang kedua mengukur besar sudut peta, yang ketiga menentukan letak orientasi, yang keempat mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Bagian kompas yang akan dijelaskan berikut adalah untuk jenis kompas bidik, sebab kompas ini umum digunakan pada kegiatan penjelajahan. Di sini ada gambar 1 folding snake, yang kedua ada tutup, 3 cermin, keempat jendela pandang, kelima lingkaran pembagian derajat, yang keenam jarum kompas, yang ketujuh tangan-tangan penunjuk, yang ke-8 mata lembu, yang ke-9 siliometer, yang ke-10 lubang penghintip, yang ke-11 putaran pengatur atau penyentel, yang ke-12 ada ganjal, yang ke-13 pena penunjuk, yang terakhir adalah garis tengah. Lalu ada dial, bagian permukaan yang tertera angka atau huruf seperti jam. Lalu visir, pembidik sasaran, kaca pembesar untuk melihat sasaran dan angka pada dial agar lebih jelas. Jam penunjuk, menunjukkan lokasi magnet bumi. Tutup dial mempunyai dua garis bersudut 450 dan dapat diputar. Alat menggantung, tempat mengaitkan tali, dan juga dapat untuk menyangkutkan ibu jari ketika melakukan pembidikan. Lalu ada cara kerja kompas.
Prinsip kompas. Prinsip kerja kompas adalah adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan dan akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Macam-macam kompas. Yang pertama, kompas biasa atau analog. Yang kedua, kompas bidik, kompas prisma. Yang ketiga, kompas silva. Yang keempat, kompas plum. Yang kelima, kompas digital. Yang keenam, kompas GPS atau satelit. Yang ketujuh, kompas kiblat. Yang ke-8, kompas nahkoda. Yang ke-9, kompas solid state. Yang ke-10, kompas astronomi. Yang ke-11, gyro kompas. Di atas kapal niaga pada umumnya terdapat dua jenis kompas, yaitu pedoman magnet atau magnetic kompas. Yang kedua, pedoman Geising atau gyro kompas. Menurut konstruksinya, pedoman magnet ada dua, yaitu pedoman magnet kering. Yang kedua, pedoman magnet basah atau cair. Menurut fungsi dan penempatannya, terdapat tiga pedoman magnet, yaitu pedoman tolop atau standar kompas, yaitu yang diletakkan di atas anjungan digunakan untuk membaring benda di luar kapal. Penempatannya diusahakan tidak terhalang oleh bagian-bagian kapal sehingga dapat digunakan pada busur 360 derajat. Pedoman ini juga digunakan sebagai patokan bagi pedoman magnet yang lainnya. Yang kedua, pedoman kemudi atau steering kompas, yaitu pedoman magnet yang diletakkan di depan roda kemudi sehingga jurumudi dapat melihat setiap saat pada waktu mengemudikan kapal. Pedoman ini diletakkan tempat di bawah pedoman standar agar jurumudi mudah memeriksa perbedaan antara penunjukan pedoman tolok dan pedoman kemudi. Yang ketiga, pedoman cadangan spare kompas, berfungsi untuk menggantikan salah satu pedoman tolok atau pedoman kemudi bila terdapat kerusakan secara fisik. Sifat-sifat magnet batang atau jarum magnet. Yang pertama, memiliki gaya tarik-menarik dan tolak-menolak terhadap logam bermagnet lainnya, baja atau besi. Yang kedua, kekuatan gaya tarik-tolak terdapat pada ujung-ujungnya. Yang ketiga, ujung-ujung magnet batang diberi nama kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan magnet. Kutub-kutub yang senama dari dua buah magnet batang akan saling tolak-menolak, dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Magnet memiliki dua kutub. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pedoman magnet kering. Pedoman magnet kering adalah pedoman magnet di mana batang-batang magnet dipasang sejajar satu sama lain dan digantungkan di bawah mawar pedoman dengan menggunakan benang sutra sehingga dapat bergerak bebas secara horizontal. Di sini ada beberapa istilah, yaitu istilah pertama yaitu adalah variasi, yang kedua deviasi, yang ketiga agon, yang keempat isologon, yang kelima isogon, yang terakhir adalah aklin. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.